Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengar perenungan firman-Mu Tuhan, kebenaran-Mu Tuhan. Tuhan, mampukan hamba-Mu untuk menyampaikan pesan-Mu Tuhan. Mampukan kami untuk boleh menangkap itu Tuhan Yesus. Karena kami butuh Engkau Roh Kudus yang menaungi kami satu-satu persatu Tuhan. Mengurapi kami hanya di dalam nama Yesus kami berserah. Amin. Puji Tuhan. Sorry ya, saya minta maaf saya terlambat. Tadinya kan saya langsung dari bandara ke sini. Tadinya pesawat saya jam 8:25. Kemudian mundur lagi 10:10. Mundur lagi sampai jam 12. Sampai di sini jam 2:15 terbang mobilnya langsung sampai ke sini. Aku udah bilang telepon Alin pas di ruang tunggu. Alin, tolong bantu aku Lin. Kalau aku selesai sampai jam 2:10 aku yang melayani. Tapi kalau tidak sampai, minta maaf aku ya, tolong bantu aku bilang gitu. Oke, kata dia. Waktu jam 11 karena mundur lagi. Tapi puji Tuhan, sebelum kita bersama-sama dengar kebenarannya, saya juga diajar Tuhan saya dididik Tuhan. Karena apa? Sebenarnya kan kita kalau udah menunggu emosi kan. Tapi karena kita puasa ya. Jadi karena kita puasa, terus kemudian saya akan membagikan di Yesaya 58 gitu ya. Terus akhirnya saya sadar bahwa sebelum saya bagikan saya harus diajar Tuhan, saya harus dididik Tuhan. Segala sesuatu harus ada ujiannya, layak enggak layak gitu ya. Karena saya entah kenapa saya diam aja, saya datang sama Tuhan, saya berdoa apa yang mau kau bagikan. Ada apa Tuhan dengan kenapa bisa terjadi ini ya, aku bilang gitu kan. Nah memang saya rencana hari Jumatnya datang, hanya anak saya sidang skripsi yang paling kecil. Nah terus kemudian akhirnya tadinya aku pikir Timo bisa nggak mama pergi Jumat malam, saya bilang gitu. Emangnya kenapa katanya. Terus aku kan jam siangnya katanya kan. Oh gitu ya. Terus ada acara nggak kita? Pasti ada lah, nggak ada mama juga nggak apa-apa kok katanya gitu kan. Terus tapi bapaknya bilang janganlah kok nggak ada katanya gitu kan. Ini yang terakhir. Ya sudah, aku putuskan pagi. Maaf ya, dimaafkan. Puji Tuhan. Sampai saya nggak bawa Alkitab. Posma bawa Alkitab? Enggak juga. Oke, saya takut mata saya. Gara-gara saya biasanya buka kacamata kan. Oke. Oh ini yang kecil lebih susah lagi. Ada yang gede, lebih susah lagi, lebih besar HP-ku. Oke, kita buka di Yesaya 58. Kita bagi 3 tahap aja ya supaya bisa lebih mengerti. Yesaya 58 ayat 1 sampai 3. Ya saya bacakan. Lihat ini tentang kesalehan yang palsu dan yang sejati. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak semua burumu. Ya, di sini kita melihat bagaimana tentang orang Israel ya, bangsa Israel yang taat dengan aturan ya, dengan peraturan yang ada. Terus kemudian orang yang bukan dikatakan umatku berarti orang pilihan Tuhan ya, orang bukan orang yang tidak percaya sama Tuhan tetapi umatku, orang yang percaya sama Tuhan dikatakan. Jadi kita ngelihat bagaimana hidup bangsa Israel sebagai umat Tuhan di Yesaya 58 ayat 1 sampai 3. Jadi di sini katakan bahwa bangsa Israel beribadah kepada Tuhan, benar? Ya, dia benar-benar orang-orang yang sungguh-sungguh setiap hari dikatakan apa? Mereka mencari Tuhan. Setiap hari mereka mencari Tuhan dan suka untuk mengenal jalan Tuhan. Jalan-jalan Tuhan ada di firman Tuhan. Dia suka ya mengenal jalan-jalan Tuhan. Kemudian dia tidak meninggalkan hukum Allah. Ya.
Terus kemudian dia suka mendekat menghadap Allah. Jadi dia suka berdoa, suka baca firman, sudah melakukan perpuluhan. Terus kemudian apalagi dia beribadah kepada Tuhan karena dia suka cari Tuhan. Ya. Terus kemudian apa yang didapatkan mereka dari Tuhan? Mereka sudah merasa ibadah, mereka sudah melakukan puasa, bagian mereka lakukan, tapi dikatakan bahwa apa? Tuhan mengindahkannya. Tuhan seperti mengabaikannya dan tidak mendengar. Ya, dikatakan di sini mereka sudah melakukan puasa, mereka sudah melakukan ibadah. Ibadah maksudnya kan melakukan mencari Tuhan, terus kemudian suka apa dikatakan mengenal jalan Tuhan, tidak meninggalkan hukum Allah. Itulah salah satu ibadah mereka lakukan. Tetapi masalahnya di mana ini? Ya, mereka rajin beribadah, rajin pelayanan, berdoa, bahkan berpuasa dikatakan. Tapi nanti di belakang di ayat 4-7 itu dibilang mereka mengalami kemunafikan, terus kemudian dikatakan ada kesombongan, ada ketidakadilan. Nah Tuhan di sini tidak berkenan, ya. Mereka tidak sadar bahwa ibadah mereka tidak disertai dengan pertobatan. Mereka tidak sadar bahwa ibadah yang mereka lakukan bukan dalam hidup yang benar, ya, yang sebenarnya yang Tuhan inginkan. Nah, terlihat rohani, penampakan dari luar, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Ya, dia rajin beribadah, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Dia rajin berminggu, ya, fisiknya, badannya ada di gereja, ya, tetapi hati dan jiwanya sudah kemana-mana, tidak ada untuk Tuhan, tidak fokus kepada Tuhan. Nah, itu yang dikatakan, itu yang dialami oleh bangsa Israel. Sehingga mereka berpuasa, mereka berdoa, mereka rajin melakukan semuanya, tetapi tidak berkenan sama Tuhan. Tuhan tidak mendapatkan hati mereka. Ibadah mereka tidak menyentuh hati Tuhan. Ya, nah di sini kita belajar bahwa bukan hanya penampakan aja atau performance atau penampilan, tetapi hati kita, ya, jiwa kita, pikiran kita harus beribadah kepada Tuhan. Amin. Nah, ini maksudnya kan. Terus kemudian ketika kita beribadah, kita menyimpan kebencian. Kita tidak mau memaafkan orang lain. Kita saling mudah tersinggung, mudah kecewa. Nah, ini yang terjadi dalam keseharian yang kita alami, bahwa kita melakukan semua apa yang kita lakukan seakan-akan dengan aturan yang ada, ya. Tapi Tuhan enggak berkenan di situ. Karena apa? Kita enggak menyentuh hatinya Tuhan. Ya, kamu beribadah, tapi perbuatanmu, hatimu jauh dari aku. Nah, di sini kita belajar, ya. Terus kemudian di Yesaya 58 ayat 4-7. Ya, saya bacakan lagi. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan. Ya, sampai 7 kita baca dulu, ya. Bukan, berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudara-saudaramu sendiri. Ya, jadi ibadah dan puasa itu penting, bukan saya abaikan. Puasa itu penting, ibadah itu penting, ya. Tetapi bisa jadi kosong ketika kita membuat ibadah itu seperti aturan, seperti ritual, ya. Ibadah dan puasa itu penting ketika kita tahu kita melakukannya karena kita mengasihi siapa? Mengasihi Tuhan. Ya, sebenarnya kalau pernah dibagikan dari kitab sampai dari Kejadian sampai Wahyu itu tentang mengasihi.
ya kan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamamu manusia, ya. Itu sebenarnya kuncinya. Tuhan tidak melihat ada kasih di dalam mereka. Mungkin mereka menghakimi atau mungkin mereka tidak melakukan keadilan bagi sesamanya. Kemudian dilihat ada tadi ceritanya bahwa ketika orang telanjang dia tidak memberikan pakaian gitu ya. Nah, itu yang Tuhan mau. Apakah puasa membuat saya semakin mengasihi Tuhan? Apakah puasa membuat saya semakin mengasihi sesama saya? Ya. Kamu berpuasa kata Tuhan di sini, di Alkitab dikatakan. Tapi kamu mukul orang. Ya, kamu berpuasa, tapi kamu memfitnah orang. Kamu berpuasa, tapi kamu ketika lihat orang miskin, kamu nggak kasih apa-apa. Ya. Nah, itu dikatakan di sini. Jadi, terus kemudian ketika kau berpuasa, kamu bertengkar lagi sama saudaramu. Ya, ketika kamu berpuasa, kamu berkelahi, menindas, ya. Tahu arti menindas kan? Nah, mereka berpikir puasa itu akan membuat Tuhan mendengar. Kadang-kadang di sini konsep yang salah. Kita bikin gini, dengan aku berpuasa, aku seperti nyogok Tuhan, toh, supaya apa yang kuminta itu dikasih Tuhan. Padahal puasa itu membuat kita semakin merendahkan diri kita kepada Tuhan dan untuk kita fungsinya, bukan untuk Tuhan. Kita bisa melihat bahwa siapa saya. Nah, itu sebenarnya kalau ketika kita berpuasa, kita harus fokus kepada Tuhan bahwa Tuhan, aku berpuasa, waktuku harus lebih banyak kepada Tuhan. Dengan cara apa? Aku bisa merendahkan hatiku. Aku berpuasa untuk menahan nafsuku. Ya, bukan hanya nggak makan. Kalau nggak makan semua orang pasti bisa, bener? Intermittent fasting. Siapa udah pernah intermittent fasting? Saya 24 jam pernah nggak makan. Tapi saya marah-marah. Ya, jadi saya karena intermittent fasting berpuasa, bukan karena mengasihi Tuhan. Tapi kalau saya mengasihi Tuhan, saya berpuasa, saya harus bisa mengontrol diri saya. Saya harus bisa, maksudnya gini, melihat kalau orang susah, saya harus bisa berbagi dengan dia. Nah, arti kata mencintai Tuhan itu, yaitu kita bisa berbagi hidup, memberikan hati kita kepada Tuhan, memberikan jiwa kita kepada Tuhan. Ya, itu yang dimaksud kita mencintai Tuhan. Pasti semua orang di sini pernah mencintai, benar? Kata mencintai pernah, Pak Enison pernah mencintai, Pak Enison? Berapa orang Pak Enison? Enggak ya. Jadi semua kita pernah merasa, bukan merasa ya, mencintai. Mencintai tanda kata kerja aktif ya. Bukan dicintai, tapi mencintai. Kalau mencintai itu berarti apa? Apa yang pertama kita lakukan ketika kita bilang, aku sayang sama Pak Haris misalnya. Ya, apa yang pertama kali aku lakukan? Berdoa, terus memberi perhatian, terus langsung dia bilang, makan nggak dia? Makan Bapak tadi? Masih puasa ya Pak ya? Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah apa? Berbagi. Apa yang aku bisa beri kepada dia? Benar nggak? Pertama kali yang aku lakukan, kalau ketika aku sayang sama seseorang, pasti bilang aku ada yang mau berkasih sama dia. Ya. Tapi kalau kita berpikir bahwa yang pertama kita lakukan kalau kita sayang sama dia adalah mengambil sesuatu dari dia, itu salah. Aku sayang sama Ibu Ermina, tapi apa yang bisa aku ambil dari dia? Bukan itu yang Tuhan mau. Ya, tetapi aku mengasihi orang atau mengasihi anakku, pasti ada yang keluar dari aku untuk kukasih sama dia. Benar? Kita lihat teladan Yesus Kristus kan, dia membagikan dirinya, tubuh dia, mati di kayu salib untuk kita. Nah, itulah tanda mencintai. Ya, Pak Hendri cinta nggak sama Bu Natalia? Banget katanya, coba lah. Segini ya. Dari 1 sampai 10 berapa levelnya? 11. Berapa Pak? 10. Maksimal ya, optimal.
Jadi berarti Bapak langsung mikir apa yang bisa aku kasih sama dia, benar gak? Jadi benar, jadi dia memikirkan bahwa apa yang harus kulakukan untuk dia. Aku gak mau dia disusah, benar gak Pak? Nah itulah yang tanda mencintai. Kalau Bapak ini kayaknya mencintai malabab ya Bos. Jadi tanpa berpikir lagi ya, all kata semua. Nah itulah, jadi kalau misalnya ini ada anak-anak gadis. Ada anak-anak gadis. Kalau ada cowokmu bilang mencintaimu, tapi dia gak pernah kasih sesuatu, itu bohong. Kalau ada pasanganmu bilang cinta, tapi dia gak kasih sesuatu, gak pernah ngasih sesuatu, itu bohong. Ya, karena Tuhan sebenarnya mau kita harus memberi, bukan menari apa yang sesuatu dari dia. Apa yang menjadi keuntungan bagiku dia. Ketika aku mencintai dia, tapi apa yang menjadi keuntungan bagi aku untuk dia, bagi aku. Nah, bukan itu. Ya, jadi mencintai itu kata kerja aktif. Jangan jadi kita seperti ini. Karena aku kurang, karena aku miskin, aku harus dicintai. Itu konsep yang salah. Ya. Alkitab bilang apa? Mencintai, bukan dicintai. Ya, ketika engkau mencintai Tuhan, engkau akan memberi hidupmu kepada Tuhan, benar? Ya, engkau akan beri tubuh, jiwa dan rohmu, tubuh di jiwa, pikiranmu, hatimu, bukan keberadaanmu saja. Hatimu kau berikan kepada orang itu, kepada Tuhan. Ya, sebenarnya kebersamaan kalau kata kuncinya. Persis kayak gini, suami istri pergi makan. Tubuhnya sama kita, tapi jiwanya, pikirannya kemana-mana. Enak enggak? Enggak enak kan? Ya, dia ada, tapi tak kemana-mana pikirannya. Hatinya enggak sama kita. Nah, itu yang Tuhan mau, bahwa hati dia harus sama saya. Jiwa dia harus, dia mikirkan aku. Ya, misalnya saya sama Pak Kudus lah misalnya. Ketika Pak Kudus ngobrol sama saya tapi dia main HP. Ya, kenapa? Pasti saya kesel. Ya. Langsung saya bilang, ini Papa ini enggak konsekuen. Tadi katanya mau ngajak makan, mau ngajak ngobrol. Tapi buktinya Papa main game. Bukan main game, main HP. Ya kan? Nah itu pasti terlontar kan? Nah begitu juga kita, ketika kita berada di ibadah minggu, kita main HP. Kita bilang, baru lagunya, ku cinta kau Yesus. Tapi kita terus, notifikasi ada lewat, terus kita baca. Nah yang sebenarnya Tuhan mau adalah kita mencintai Tuhan dan mencintai sesamamu. Nah itulah bahwa bukti kita mencintai Tuhan. Itu yang dikatakan bahwa ibadah yang benar, puasa yang benar. Ya, kita lihat lagi. Yang tadi saya katakan, apakah puasa membuat saya semakin mengasihi Tuhan atau mengasihi sesama? Dikatakan kamu berpuasa tapi kamu mukul orang. Ya, kamu berpuasa tapi masih hidup dengan dirimu sendiri. Semua untuk dirimu, ya. Apa yang kurang darimu selalu kurang, ya. Semua untuk dirimu, nggak ke orang lain lagi. Jadi itu dikatakan bahwa puasa yang tidak dikehendaki Tuhan. Ya, mereka berpikir puasa akan membuat, tadi dikatakan puasa akan membuat Tuhan mendengar mereka. Nah, puasa berguna tadi dikatakan untuk kita. Kita bisa menahan amarah kita, ya. Kita bisa menguasai diri, bukan hanya tidak makan, ya. Jangan berpikir bahwa aku berpuasa hanya karena tidak makan saja, kita anggap bahwa kita berpuasa, padahal bukan itu yang Tuhan mau. Maka itu dibilang kepada bangsa Israel sama Yesaya, Nabi Yesaya, tegur mereka, katakan kuat-kuat, serukanlah dengan kuat-kuat, ya, kepada orang Israel bahwa mereka sudah melakukan pelanggaran dan dosa, ya. Nah, jadi itu yang dikatakan karena kita memberi bisa tanpa cinta, benar nggak? Kita bisa memberi tanpa cinta, benar kan? Ya, kita kasih aja, tapi tanpa cinta, ya. Tetapi ketika kita mencintai orang itu pasti harus memberi, ya. Itu yang jelas. Tapi kalau kita bisa beri tanpa cinta, tapi mencintai harus memberi. Amin. Ya, terus kemudian
Memberi hidup bukan karena peraturan, tetapi karena kita mencintai Tuhan, bukan karena Taurat ya. Nanti tadi saya katakan mencintai itu kata kerja aktif. Jadi kalau orang merasa bahwa ya akulah yang layak harus dicintai, buka Alkitab, tanyakan sama Tuhan. Sudah jelas pasti Tuhan menjawab bahwa engkau dicintai Tuhan. Ketika engkau dicintai Tuhan, kau bisa harus melakukan bahwa engkau bisa mencintai, karena sekarang saya dipanggil untuk mencintai. Ketika saya dicintai sama Tuhan, ketika Tuhan mencintai saya harus bisa mencintai orang lain. Saya dipanggil untuk mencintai, benar gak? Bukan untuk dicintai. Karena Tuhan sudah mencintai saya, karena saya merasa dan saya secara mutlak dicintai Tuhan, dan saya akan dipanggil Tuhan untuk mencintai orang lain yang sesama. Jadi semua pun orang bisa melakukan mencintai. Karena itu kata kerja aktif. Jadi posisi kita bukan berarti kita harus, aku kan orang miskin, aku orang susah loh. Ayo cintai aku, kasih aku sesuatu. Tidak begitu. Tetapi posisi kita, aku dipanggil untuk mencintai karena aku sudah dicintai Tuhan. Jadi aku harus memberi sesuatu kepada orang lain. Gitu, bukan menerima tapi membagikan sesuatu. Amin. Nah, itu yang dimaksud ya. Supaya kita gak salah paham, salah konsep. Kemudian jadi sebenarnya puasa itu sesungguhnya mengubah diri dan mengubah sekitar kita. Di Yesaya 58 ayat 8. Pada waktu itulah, apa akibatnya ya? Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar. Ya, dan lukamu akan pulih dengan segera, kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Nah, setelah kita melakukan yang di atas apa yang Tuhan mau, ya, dikatakan bahwa ketika kita berpuasa, kita membuka belenggu kelalaian, kita memberi maaf dan melepaskan tali-taliku orang supaya engkau memerdekakan orang teraniaya, ya. Kemudian mematahkan setiap kuk supaya engkau memecah-mecah roti bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah, dan apabila engkau melihat orang telanjang supaya engkau memberi dia pakaian. Nah, setelah ya mengerti kita konsep ini, ya kita akan melihat di ayat di 8, pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih kata Tuhan dengan segera. Ya, kebenaran menjadi barisan depanmu. Ya, lukamu apa yang membuat kamu terluka? Ya, jadi berkat puasa sesungguhnya, ya dikatakan terangmu bercahaya seperti fajar. Hidup akan penuh dengan pengharapan. Ya, hidup kita akan penuh pengharapan dan kepastian. Matahari terbit seperti fajar itu pasti. Bangun tidur kita pasti ada matahari, itu pasti. Begitulah berkat Tuhan. Ada kepastian. Hidup akan penuh pengharapan dan kepastian. Dan dikatakan janjinya Pak, lukamu pulih dengan segera dan luka batinmu juga pulih. Relasimu dengan orang lain juga pulih. Ya, bahkan dikatakan Pak, fisik tubuhmu pun akan disembuhkan. Luar biasa. Ya. Nah, itu yang dikatakan ibadah yang sesungguhnya yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, kemudian di Yesaya 58 ayat 9 dikatakan lagi, pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Ya, jadi dikatakan bahwa pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Cepat responnya Tuhan ya. Tuhan merespon dengan cepat doa yang hidup. Nah, dikatakan ini aku, Tuhan menjawabkan ini aku, itu menggambarkan bahwa hadirat Tuhan dekat sama kita. Ya, dia nggak dibilang aku ada di mana, dia bilang ini aku. Berarti kan kalau misalnya anak kita, ini mama nak, ini mama, berarti kan dekat ya. Nah, ini juga Tuhan bilang ini aku. Berarti Tuhan nggak jauh, tetapi dia dekat dengan kita. Nah, itulah respon Tuhan terhadap kita. Ketika kita dikatakan berkenan, aku berkenan di hadapanmu. Di hadapanku katanya, aku berkenan. Ratna, aku berkenan kepadamu.
Nah itu luar biasa, apa dibilang, ketika kau berdoa respon Tuhan cepat. Ini aku, jangan takut, jangan khawatir, ini aku ada denganmu. Ya, jadi kita nggak akan khawatir ya, karena itu janji Tuhan. Nah, terus kemudian di ayat Yesaya 58 ayat 10-11, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Ya, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Ya, dan akan memperbaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Luar biasa. Jadi dikatakan hidupmu jadi berkat, terpimpin, terus kemudian jadi terang, berdampak, jadi hidup subur, makmur, karena itu janji Tuhan. Ya, pada dasarnya sebenarnya Tuhan itu pengen kita menjadi bangsa yang besar, ya, orang yang diberkati, karena untuk memberkati banyak orang. Kita dipanggil untuk memberkati banyak orang. Jadi kalau kita untuk memberkati banyak orang, berarti kita harus diberkati Tuhan, benar? Kita harus sehat, bukan hanya materi ya. Ya, aku bukan bicara dengan berkat itu bukan hanya materi, tetapi kekuatan. Jangan lagi gini-gini, sakit-sakit kan? Jadi harus sehat, harus kuat. Ya, memberkati orang dengan kuat, jangan loyo, jangan lesu, tapi sehat, energik. Nah, itu yang Tuhan mau. Karena itu berkat Tuhan buat kita yang melakukan ibadah dan puasa yang benar, hidup dalam yang kebenaran firman. Jadi bukan ketika kita puasa, ketika kita doa, tapi kita gak berubah. Kita harus berubah. Dengan puasa kita bisa menahan emosi kita, kita bisa menahan diri kita, amarah kita diredakan. Benar, ya, sains itu bilang bahwa ketika kita intermittent fasting, ini secara sains ya, energi marah kita berkurang, turun. Ya, turun, benar. Kita lebih tenang, lebih mudah berpikir, lebih mudah ketika kita sudah intermittent fasting dalam arti hidup dengan kalori yang ada. Misalnya, aku kaloriku 1100, aku ukur dengan sekian-sekian. Percayalah saudaraku, karena saya mengalami. Ya, ketika saya membatasi makan saya, ya, kemudian saya batasi dengan keinginan daging saya, memang bukan gampang, sulit. Kan pengennya makan steak, tapi mahal, ya kan? Terus kemudian saya menahan diri saya, ya. Terus kemudian saya coba yang lain-lainnya, saya menahan diri saya lagi kan. Nafsu itu kan gak mudah bagi orang yang sudah biasa. Ya, tetapi itu harus dilakukan, harus dimulai. Ya, yang membuat saya memulainya karena apa? Saya minta tolong sama Tuhan. Tuhan, tolong aku Tuhan, karena aku nggak mampu. Aku bilang sama Tuhan, itu jujur, aku sampai puasa aku bilang Tuhan, aku nggak mampu. Karena memang saya sudah tes DNA saya, genotip saya, tukang makan. Saya sampai periksa darah. Itu sekarang ada genosim namanya, pemeriksaan genotip. Jadi sel DNA kita memang ada yang tukang makan, ada yang tidak makan, yang bisa mudah dia gak makan. Nah, saya termasuk orang yang suka makan. Hanya periksa darah, sekarang udah teknologi canggih. Ya, jadi di situ dibilang, tulisnya langsung memang pakai bahasa Inggris, resumenya bahwa sel aku itu orangnya memang tukang makan. Kromosomnya sudah tukang makan. Jadi aku bilang, Tuhan, kalau sampai kayak gini berarti kan kadang-kadang kita bilang, udahlah menyerahlah, kalau udah memang bawaan lahir gitu, kita pikirkan bawaan badan, mungkin bawaan dari bapak mama aku, udah siapalah yang tukang makan di rumahku kan, jadi diturunkan. Tapi aku melihat gini, aku harus rem, kemudian bukan berarti kuiyakan bahwa aku gak bisa, aku datang sama Tuhan, tolong aku Tuhan. Karena sel yang dalam kromosom aku itu kan dari Tuhan. Kenapa aku tukang makan? Mungkin ada sesuatu yang salah, ya kan?
Tapi aku datang sama Tuhan, tolong aku supaya aku bisa membraus mulutku ini supaya enggak gitu loh, mengecap-ngecap gitu loh. Karena selalu di situ aku dibilang tukang lapar. Ya. Jadi orang yang tukang makan dan suka lapar, cepat lapar. Tetapi harus latihan. Nah, itu yang dikatakan bahwa kita bisa melakukannya kalau kita punya keinginan yang kuat. Ya, begitu juga dengan ibadah dengan Tuhan, berpuasa dengan Tuhan. Kita harus bisa menahan diri, ya. Gak ada yang sulit karena kita bersama dengan Tuhan. Amin. Jadi kalau hidup mau jadi berkat dan terpimpin jadi terang, kemudian hidup subur dan berdampak bagi orang lain, ya. Karena itu sebenarnya keinginan hati Tuhan. Bukan keinginan diri kita sendiri, tapi memang Tuhan maunya seperti itu. Nah, di Yesaya 58 ayat 12 terakhir, ya, dikatakan bahwa engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok, yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Amin, luar biasa janji Tuhan. Ya, kita akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, yang tidak dihuni, ya, tetapi kita bisa, ya, memperbaiki dasarnya. Terus kemudian, kalaupun ada yang terjadi yang salah di dalam pelayanan itu, Tuhan bilang apa? Tuhan akan memulihkannya, ya, Tuhan akan memulihkannya dan kita bisa memperbaiki dasarnya, ya, karena itu janjinya. Engkau akan membangun reruntuhan, ya, tidak dinyatakan, tidak mengatakan bahwa oh ini salah ini, salah ini, salah ini. Tetapi ketika sama-sama kita mencintai Tuhan, itulah ibadah yang keren. Amin. Bukan 1-2 orang saja, tapi semua kita, ya, merendahkan hati kita bilang, Tuhan, aku sayang sama Tuhan. Aku mau berbagi hidup dengan Tuhan. Dengan cara apa? Aku berbagi dengan orang yang di sekitarku. Aku juga bisa berbagi, ya, memberi makan kepada orang miskin. Aku bisa membagikan roti. Semua kita bisa. Bukan karena kita mampu, punya uang. Kata Tuhan apa dibilang? Karena kita mencintai Tuhan. Ya, ketika kau katakan kau mencintai Tuhan, kau harus bisa berbagi dengan orang lain. Bohong kalau kita bilang kita mencintai Tuhan, tapi kita tidak pernah mau berbagi. Amin. Kita tunduk kepala, kita bersyukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh mengerti kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Karena Engkau yang dimuliakan Tuhan. Kami mau ibadah kami, puasa kami berkenan di hadapan Engkau Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan, Engkau berkenan kepada kami Tuhan Yesus. Supaya kami tidak jauh daripada Engkau Tuhan. Bukan hanya penampilan kami saja, bukan penampakan kami saja secara rohani Tuhan. Tetapi kami benar-benar Kau temukan di hati kami orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Orang yang sayang kepada Tuhan bukan hanya di mulut saja Bapa. Tetapi Kau melihat perbuatan kami, realita dalam hidup kami Bapa. Kami berdoa kami mampu karena Tuhan, bukan karena diri kami, bukan yang karena kami pengetahuan kami, bukan Tuhan, bukan karena keuangan kami, bukan Tuhan, tetapi karena Tuhan yang sudah terlebih dahulu melakukannya bagi kami. Amin. Sebab itu kami katakan Tuhan, kami bisa melakukannya karena kami sudah melihat contoh dari Engkau Bapa. Engkau membagi dirimu kepada kami Tuhan, Engkau memecahkan tubuhmu kepada kami Bapa, supaya kami boleh hidup Tuhan, supaya kami boleh hidup benar Tuhan. Terima kasih untuk cintamu kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sayangmu kepada kami. Terima kasih untuk keselamatan, pengampunan Tuhan, bimbingan Tuhan, arahan Tuhan. Terima kasih Tuhan kami kepada Engkau Bapa Yesus. Tanpa Engkau Tuhan kami tidak mampu untuk berdiri, duduk, melayani Tuhan. Tidak Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan waktu-waktu kami Tuhan, kami boleh menyelidiki hati kami Bapa, bahwa apakah kami mencintai Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari renungkan ini.